sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhá wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Ratu Jannah yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para pemirsa Al-TV Channel dan Instagram usb.bawazir yang semoga Allah istiqomahkan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dalam kondisi yang kita rasakan bersama bahwa ujian merata dalam bentuk wabah yang Allah turunkan ini, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mencontohkan pula bagaimana menyikapi ujian merupakan sebuah solusi yang menenangkan. Sehingga orang yang bingung bagaimana mencari jalan keluar harus merujuk kepada apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Bukankah hidup perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain? Maka orang yang berilmu akan tahu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Umpama harapan dan keinginan, bentuk yang akan datang dinamakan rezeki. Pemancingnya ini dicontohkan. Bukan semerta-merta Allah turunkan rezeki tanpa sebab. Iya, Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi, betul. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Cuma kan ada hukum sebab akibat. Kita cuma rantai kehidupan. Dikala kita merasakan kesulitan, karena kesulitan yang kita rasakan, orang merasakan kesenangan. Pun dikala kita senang, ada orang yang tersakiti. Ini sudah hukum alam. Ya, berkeluh kesah orang yang jatuh dari kendaraan, padahal melalui dia rezeki para dokter. Berkeluh kesah orang yang sedang berobat, belanja di apotik, padahal keluh kesah yang dia rasakan ini membuat untung buat orang yang menjual obat. Nah, pahamilah bahwa tidak ada keburukan pada takdir yang telah Allah ujikan, Allah ciptakan. Maka ketika bicara wabah, Nabi mengatakan ini merupakan azab buat orang-orang kafir, rahmat buat orang-orang yang beriman. Orang berkeluh kesah, katanya masalah yang tumpang tindih tak ada solusi ini seakan-akan membuat orang ini pegang kepala di pojokan tembok sambil bilang gak ada jalan keluar gitu loh. Ya, ini buat orang yang gak kenal Allah. Kalau buat orang yang kenal Allah, dia tahu sekali. Dalam Islam ini ada istilah istiqomah dan iltizam. Istiqomah itu artinya merutinkan kebaikan. Adanya rutinitas kebaikan yang memang tidak berkurang rasanya. Ya, maksudnya kita meminta kemantapan hati sama Allah ini untuk merutinkan kebaikan, istiqomah. Contoh, kita kan tercipta untuk beribadah, betul? Kalau memang kita tercipta untuk beribadah, maka demi Allah, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang utama jangan kau tinggalkan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dia istiqomahkan. Senang dia sholat, susah pun dia sholat. Iya, tidak dia tinggalkan kewajiban sholat. Jangan lagi senang dia sholat, enggak sholat ditegur. Lu tumben bro enggak sholat, gue lagi susah gitu loh. Justru orang kalau lagi susah harus sabar. Dan sabar ini kan dikaitkan sama iman. Dan Allah berjanji, wa innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Nah, bagaimana dia mau sabar kalau imannya berantakan? Makanya istiqomah di sini berkaitan dengan iman. Apapun kondisimu tetap berbuat baik. Karena kebaikan yang kau rutinkan akan menstabilkan iman. Iman yazidu bitta'ah. Ketaatan yang membuat stabil iman. Jangan nunggu susah dulu, jangan atau dikala senang saja, tidak. Justru tawaran Nabi itu taqarrub ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang, ketika sulit nanti Allah dekat denganmu. Iya. Keumuman dalil di surat
At-Talaq ayat 2 hingga 3 ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan solusi. Berarti solusi pada setiap masalah yang kau rasakan itu kuncinya yattaqillah, yang sifatnya continuous tense, yang sifatnya mudhari, sedang dan selalu. Kamu merasakan susah, tolong sedang dan selalu rutinkan kebaikan. Kebaikan yang kau lakukan merupakan pembuka kemaslahatan yang Allah turunkan. Iya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena yattaqillah yarzuq. Karena kau rutinkan ketakwaanmu kepada Allah, Allah juga rutinkan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka Allah mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah ini Allah berikan solusi. Allah jamin bahwa hasbuh. Dia bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dia orang yang tahu sekali apapun yang dia rasakan dalam pantauan Allah. Maka kalau dia tetap berbuat baik, dia beristiqomah, Allah jadikan dirinya sebagai wali untuknya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Makanya di sini pentingnya istiqomah supaya tetap selalu ada solusi, jangan berubah fungsi. Ini kan banyak di kita karena ujian berubah fungsi banyak. Ya, contoh tadi itu. Lu rajin banget sholat, iya gue lagi pengen cari kerjaan ini. Apa urusannya kan kalau rajin sholat ntar Allah bantu kita. Kata Allah kan, alladzi anqadha zuhruk wa rafa'na laka dzikrak. Masalah yang memberatkan pundakmu terangkat karena zikirmu. Udah alhamdulillah jadi baik dia gara-gara sholat. Duha, rutin, Senin, Kemis apa lagi. Wow, silaturahmi nemenin orang tua, rezekinya lancar. Satu waktu sudah lancar, dia enggak seperti yang dulu. Teman yang baik kan mengkritisi. Sadiquka man abkak laman adhakak. Teman yang baik kan teman yang merhatiin. Kalau temannya berbuat buruk dia sedih. Diingetin, bro, lu gak sholat lagi. Lu gak puasa lagi, bro. Lu gak silaturahmi ke orang tua. Waduh, gue udah sibuk sekarang. Itu kan dulu zaman gue masih kosong. Gue kan vacant man dulu. Kosong. Sekarang gue sibuk. Allah juga paham gue gak sholat. Innalillah. Lihat, dia berubah fungsi. Jangan. Kalau memang pengen jalan menuju surga, istiqomah. Jangan cuma jadi sahabat road to jannah. Road to jannah kan jalan ke surga. Sekarang jalan ke surga nuntut ilmu bareng merem. Lagi mana mau sampai ke surga? Sekarang mau ke surga, kita tengah berleha-leha, ya gak bisa. Cepetan datang ke tempat konser sama ke pasar. La quwata illa billah. Aduh, jadi gak enak sama Allah kita. Ya iya gak enak. Iya. Istilahnya makan gak pakai bumbu cemplang gitu. Pengen ke surga gak ada ibadah. Emang surga punya bapak lu, gitu. Orang kalau pengen pinter belajar bikin pinter. Ada nyeletuk, ayam ngebelajar anaknya bererot, gitu. Ya kalau masalah kayak begitu mah takdir, bro. No pohon jamblang juga gak belajar, nunggu pikir kali. Bukan begitu bahasanya. Hehehehe. Semua ada hukum sebab akibat. Istiqomah ini penting. Makanya ketika turun ayat wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan, Abu Dzar pernah berkata, dulu Nabi membacakan ayat ini kepadaku, kemudian dia berkata, ya Abu Dzar, law anna an-nasa kulluhum akhadhu biha kafathum. Abu Dzar, kalau seandainya seluruh manusia mau nangkep nih ayat, dia pegang di istiqomah. Dia istiqomah, kulluhum akhadhu biha kafathum. Semua orang berpegang teguh dengan ayat ini, cukup sudah. Cukup sudah. Enggak perlu yang lain. Bukan diwiritin, oh ya takila. Bukan.
Tapi dipahami, karena wa may yattaqillah, orang yang yattaqillah selalu dan sedang bertakwa kepada Allah. Dia pegang syariat, ini halal, ini haram, ini syubhat, dia pegang. Enggak minta dispensasi hukum, yang namanya haram ya haram, biar kata susah haram. Ini orang kaya nggak makan babi, iya haram, karena nggak boleh. Ketika susah, ya orang susah mah boleh kali, begitu katanya. Orang susah itu kalau diidentikan dengan orang yang darurat, males. Cuma kalau everyday darurat kan kelewatan ini. Enggak ada. Kalau sesekali betul, makanya ada bahasa darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Nah, kalau bicara darurat ya silakan. Cuma kan hidup nggak darurat mulu. Kalau darurat mulu repot juga urusannya. Akhirnya nggak ada syariat kalau kayak begitu. Halal menurut kita, haram menurut kita. Mau bahaya tuh. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian dijelaskan dahulu, ya, di zaman dahulu ini pernah ada salah seorang sahabat yang namanya Malik Al-Asja'i datang menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, ya Rasulullah, anakku Auf bin Malik telah ditawan. Nabi berkata, kalau begitu utuslah seseorang kepadanya untuk menyuruhnya membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya ketika dia ditangkap. Maka diutuslah orang untuk datang ke Auf bin Malik. Kata ayahnya ini Malik Al-Asja'i ini. Kemudian Auf bin Malik ini membacakan dalam kondisi terikat dia dengan tali kekang onta di tangannya itu. Dia baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah dengan keyakinan, maka semerta-merta terlepaslah ikatan tersebut. Kemudian dia bisa menaiki unta yang dipakai untuk menangkap dia, keluar dari tengah-tengah orang yang menawan dia. Ketika terlihat oleh orang-orang yang menawan, semua teriak hingga unta-unta yang lain pun ngikut dia. Maka lihat, mereka bergelombol keluar dan menuju kembali ke tempat pulangnya. Sampai di rumahnya ini orang pada heran, ibunya heran, ini gimana bisa kelepas, apa di situ keikat. Yang ngelepas ikatan siapa? Disampaikan karena bacaan yang disuruh Rasul saya baca, la haula wala quwata illa billah. Ayahnya terus berkata, diam kalian sebentar. Aku akan mendatangi Nabi dan menanyakan masalahmu dan unta-unta ini. Karena yang kubutuhkan cuma kamu selamat, bukan bawa unta yang banyak ke rumah seperti ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan dengan hartamu. Itu unta sekarang milikmu. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mengalami kesulitan ketika dia bertawakal mengatakan la haula wala quwata illa billah, keistiqomahannya apa? Dia merutinkan bacaan tersebut. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau masalah ini berat, ya Allah Nabi Yunus lebih berat. Kalau masalah COVID-19 ini berat, urusan Nabi Ayub lebih berat. Kalau memang si corona ini berat, itu urusan yang diujikan para Nabi dan Rasul lebih berat. Kalau kita kan udah dapat bocoran, cuma kita kurang iman saja. Dulu Nabi sudah mengatakan, alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Ini Nabi yang ngomong nih, bukan Udin Portal, dengerin. Kalau Nabi yang ngomong ya sami'na wa ata'na. Ini biangnya profesor. Konsumsi habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Nabi yang ngomong. Lah punya mau orang Islam kalau udah dengar kayak begini kan enggak semua orang tahu habbatus sauda kan. Ayo dong sedekah, ayo dong berdonasi. No lihat no iklannya no. Donasi road to jannah. Bukan cuma tatakan mulut, masker, bukan. Tapi ya habbatus sauda. Nih, korma ajwa nih, kan gak semua orang tahu. Orang nemunya di Arab, betul. Ya kali orang pojokan Bogor gak paham, gue pernah dengar ajwa-ajwa anak siapa sih? Anak siapa? Korma. Katanya 7 butir bisa nyehatin badan, jauhin sihir. Emang. Nyarinya di mana? Ada tuh yang begitu tuh. Nah kan punya mau kalau kita pengen sehat ini kan kita juga mesti berdonasi. Maksudnya begini, dikatakan bahwa hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu tertolong itu karena doa orang lemah yang kamu bantu.
Jadi yang menyembuhkan nih Allah. Perhatikan deh, nih jamaah yang Allah muliakan ini penting nih. Kita tuh meremehkan penyakit itu penting. Tapi bukan berarti kita nggak ada safety ya menghadapi penyakit, bukan. Karena kalau diperhatikan penyakit seberat apapun, ketika kita menjenguk orang sakit, doanya cuma satu. Apa? Labasa tahur insya Allah. Artinya apa? Udah nggak apa-apa deh. Penyakit itu ngurangin dosa. Perempuan ayan, kebayang orang ayan bukan enteng tuh. Kalau corona kan abis ini hilang badai yang berlalu. Kalau ayan kan terus-terusan. Gak boleh ngeliat air sama bulan purnama kambuh. Bebusa aja mulut tau-taunya. Itu lebih berat dari corona loh. Disurvei aja coba. Orang ribut masalah corona. Banyak kan yang mati gara-gara jantung koronel. Bukan corona betul. Banyak kan mati gara-gara kanker. Banyak kan mati gara-gara kecelakaan di jalan tol. Orang tuh nggak perhatiin itu. Diancam sama corona, takut. Diancam sama neraka, tenang-tenang saja. Ini kondisinya sekarang begitu. Orang khawatir sekali kalau seandainya mati karena corona. Padahal yang mati gara-gara di luar corona lebih banyak lagi. Maka diberikan tawaran, kata Nabi, labasa tahur, insya Allah. Udah. Gak apa-apa ngurangin dosa. Ini kayaknya kita kudu belajar nih gimana cara seneng ngadepin mati nih. Karena penyakit wahan di akhir zaman itu membuat orang takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dunia membuat dia cinta dengan dunia, wa karahiyatul maut. Dan dunia membuat dia benci dengan kematian. Kenapa? Karena memang terjebak dalam kesalahan. Lihat. Banyak orang yang takut dengan jihad. Kenapa? Karena dia takut dengan yang namanya mati. Ya jadi kayak petani pengen metik buah yang bagus, cuma takut kena pupuk kandang, mirip nih. Jadi kayak orang pengen nanam padi, cuma ogah macul di sawah. Aduh susah. Ya, jadi kayak emang gede sama komentator sih ya. Pengen menang ini klub bola, cuma modal komentar, ya nggak bisa. Ada aturan mainnya. Minta langsung ke Allah, cuma sebab dibikin. Ya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattakau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada keumuman dalil di mana Allah berfirman, walau anna ahlal qura, dan jika sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman. Amanu wattaqau, amanu telah beriman, wattaqau telah bertakwa. Bukan modal takwa tanpa iman, iman dulu baru bertakwa. Kata Allah, la fatahna alaihim, dalam taukid, kami pastikan untuk mereka barakat minas sama'i wal ard, keberkahan yang turun dari langit dan bumi. Dan ini yang janji Allah. Allah yang berjanji. Walakin kadzabu, tapi yang terjadi mereka mendustakan Allah. Dusta yang mereka pertontonkan. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka berdusta dan Allah siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya, karena kerusakan nampak di muka bumi ini. Sallallahu alaikum zullan la yanju hatta tarjila dinikum. Allah liputi kalian dengan kegelapan. Di negeri yang serba subur, gampang nanam, gampang ternak, bingung makan sayur, bingung makan daging. Di negeri yang serba ada semuanya, apa yang tak numbuh? Orang pengen ambil di negeri, kenapa? Tumbuh-tumbuhannya bisa menyembuhkan semua penyakit, malah bingung nyari obat di negeri kita. Ini kan ayam mati di lumbung. Aneh sekali. Ya, dibikin bodoh kita gitu loh. Dibikin kita ini semuanya berpikir bagaimana membeli, bukan mencipta, bukan membuat. Iya. Ya kalau membeli rutin punya income nggak apa-apa. Ini income nggak ada, belanja rutin kan pendaringan bolong. Iya, kayak kagak susah pasti. Ini bahaya sekali. Ya, ayo dong bangkit. Dan bangkit itu nggak perlu sukses dulu baru bangkit. Wah, saya sering bilang untuk jadi pahlawan. Untuk jadi pahlawan, seorang kapten nggak perlu jadi jenderal dulu. No banyak no, pahlawan anu merta no.
Belum sempat jadi jenderal udah pada mati. Iya, kenapa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Berlomba-lomba memahami kemuliaan yang memang Islam tawarkan. Ini kayak pagi-pagi begini nih, bangun. Bangun, jangan kalah sama burung. Burung saja mempertontonkan kemuliaan. Yaqdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang burung tahu pagi itu terbang, awalnya hari. Yang burung tahu sore itu penutup hari, dia kembali. Dia kembali sehingga dia bertawakal sama Allah, Allah muliakan dirinya. Dan janji Allah kan begitu tadi. La fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, akan kami turunkan berkat dari langit dan bumi. Ima langit menurunkan hujan, ima langit menurunkan panas, terik dan lainnya, atau bumi tumbuh semua yang kita inginkan. Tugas kita tinggal berhusnuzan. Ya, ketika hujan turun katakan Allahumma shayban nafi'an. Ketika guntur bergelegar, geledek berbunyi, katakan yusabbihu ra'at wal malaikatu min khifatih. Dan ketika tumbuhan tumbuh, katakan alhamdulillah, cukup zakatnya keluarkan. Ini yang dinamakan syukur nikmat. Orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau sudah merasakan nikmat, orientasinya apa? Jihad dengan harta. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang gemar bersedekah. Wasabirina wasabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Lihat ya di Al-Ahzab ayat 35 itu. Lihat di Al-Ahzab, lihat. Allah yang firmankan langsung ada tahapan. Orang yang sempurna agamanya akan diuji. Wasabirina wasabirat, mereka orang yang sabar. Wal khasiina wal khasiat, mereka orang yang khusyuk. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, mereka orang yang gemar bersedekah. Mereka orang yang gemar bersedekah karena mereka tahu untuk mendapatkan kebaikan ya solusinya sedekah. Karena semua nikmat dapat sempurna dengan sedekah. As-shadaqatu tudiul bala, sedekah itu tolak bala. Timingnya tepat, donasi, bukan nimbun. Ini menari-nari di atas penderitaan orang, ini kan bahaya. Ya, pengen jual obat, bikin orang sakit dulu, coba. Jadi kayak orang apa? Orang pengen jual minyak gosok buat pegel-pegel, caranya ngebukin masa dulu. Udah masa pada pegel, no ada minyak bagus, no. Minyak bagus. Dengan cara mengembargo dulu. Ngunci, jangan ada makanan nih. Udah orang lapar baru ada beras murah no. Tuh di kita begitu. Makanya yang cerdas rakyat, yang cerdas. Hidup jangan nyender sama orang. Kebijakan pemerintah, urusan pemerintah, kita survive. Lockdown nih, lagi di lockdown nih. Ya. Ada larangan kumpul-kumpul di semua tempat. Sampai di masjid kita nggak boleh kumpul. Tapi kan Islam bilang, ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini masjid untuk umatku. Kita cuma nggak boleh kumpul di masjid, tapi dimanapun yang kita yakin berkumpul sama orang yang bersih untuk berjamaah itu syariat. Bukan maksa hukum. Kita nggak boleh iktikaf di masjid. Kenapa? Karena nggak boleh kumpul. Kalau gitu iktikaf di rumah, Nabi lu beda dong sama kita, betul? Nah kalau yang namanya sunnah wajib di masjid itu itikaf, tahiyatul masjid, isyraq, sholat syuruk. Sekarang nggak diperbolehkan karena takut penyebaran. Berarti hilang dulu itu hukum. Terus kita nggak dapat pahala. Dapat pahala la darar wala dirar. Besok kita nggak Idul Fitri nih Ustaz. Anas bin Malik pernah melakukan Idul Fitri ketika terlambat. Dia kumpulkan keluarganya. Dan dia pun sholat Idul Fitri. Silakan saja boleh. Kalau nggak memungkinkan ya gugur hukum dalam rangka apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Ini cerdas. Karena dia berilmu, bukan ikut-ikutan. Kalau agama sudah ikut-ikutan baru kena ujian berantakan. Ya kayak orang nikah, nah nih kalau udah nikah seger nih. Ya, nih kayak orang nikah. Orang kalau udah urusan nikah, itu kan perlu ada aturan main dalam pernikahan. Ya memang awalnya manis, semuanya manis, emang anak manis yang dia pilih, betul. Cuma ketika menjalaninya kadang-kadang masalah bikin hambar.
yang manis bisa hilang kan gitu. Nah baru diuji sedikit sama pasangan langsung pengen cerai aja. Padahal udah sering dibilang cinta yang sejati itu ketika bisa mencintai pasangan karena kekurangannya. Dia berilmu sejak awal menikah. Apa sih yang memutuskan kamu untuk menikah sama dia? Ya saya sih ngelihat ada salah pahala aja sama dia. Maksudnya apa? Ya cuma saya yang tahu kekurangan dia. Gitu. Makanya saya berharap ketika saya menikah sama dia, saya berfungsi lah buat dia. Ya dengan adanya saya, hilanglah keburukan yang dia rutinkan. Tuh yang bagus begitu tuh. Bukan malah ketika sudah menjalani rumah tangga dia berkeluh kesah. Gue baru tahu. Ngata ya Allah, banyakan ngibulnya sama benernya. Aduh. Dulu mah kalau janji pakai puisi, engkau, waduh, seperti kembang. Nah, gitu dulu mau dibilang kembang, layu 2 hari. Itu kira udah layu dibuang. Bukan. Dalam agama, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Iya. Dia itu pakaian untukmu, cari orang yang menutupi kekuranganmu. Kau menikah dengannya berharap tertutupi kekuranganmu. Ya begitu pula sebaliknya. Islam tuh seperti itu loh. Islam tuh agama yang menjanjikan kenikmatan hidup ketika kita paham apa yang mesti dibutuhkan dan apa yang mereka butuhkan. Ada perlengkapan. Karena manusia yang mulia itu kan yang bermanfaat buat orang lain. Apa sih kelebihan ini orang? Ya dia bermanfaat buat saya. Loh kelebihan kamu buat dia? Ya saya bisa bermanfaat buat dia. Ini yang bagus nih. Lihat. Orang-orang mulia seperti itu. Ya. Jadi nggak gampang putus asa dengan ujian. Ya, dia cari solusi dan dia berharap Allah berikan solusi yang terbaik. Yang kedua, ya dalam rangka mencari jalan keluar ini, ya jangan cuma nongkrong di pojokan tembok megang pala ke iklannya tuh. Ya, jangan. Akhirnya bisa ubahan dan kita urusan kalau begitu. Itu ada cara yang kedua, suruh tobat dan memperbanyak istighfar. Orang disuruh tobat bro, tobat. Ya tobat. Bukan tomat, tobat. Nah, kalau tomat kan tobat lu kumat, bukan ya. Tobat. Kalau tobat banyak istighfar nih syariat nih. Jadi yang namanya manusia pasti punya salah. Ingetin. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Yumatikum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Kita disuruh bertobat sama Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya ini belakangan ini saya banyak bikin orang istighfar. Maksudnya gimana? Orang kalau ketemu saya astagfirullah, lain cerita nih berarti lu punya masalah kalau begitu. Bukan gara-gara ngeliat muka lu orang istighfar. Bukan. Kalau perlu lu arahin orang. Kalau hidup mumet susah istighfar. Bukan ngeliat muka ente istighfar. Berarti lu yang setan kalau gitu pegel orang sama situ. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Iya diperintahkan istighfar summa tubu. Beda nih. Istighfar sama tobat beda nih. Kalau istighfar kan asata gofaro. Emang meminta ampun, ingat nggak ingat dosa, minimal cepet tuh 100 tuh. Astagfirullah. Minimal 100 tuh. Ya. Sebagian mengatakan 70 sampai 100. Wallahu a'lam. Tapi kalau tobat dikhususkan, orang bisa bertobat karena muhasabah diri. Dia bangun malam, dia jumbo Tuhan dengan zikir. Dia hisap dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Ini apa nih negeri kita nih? Ujian gak beres-beres. Aduh ya Allah, ya udah jangan berkeluh kesah. Bangun malam. Wana sunniyam, ketika orang dalam kondisi tidur kau bangun malam. Nggak usah nyalain handphone. Udah handphone kalau malam matiin dulu aja udah. Ini mah tiap melek, handphone melek. Betul. Urusan tahajud online, astagfirullahaladzim. Sengaja pakai loudspeaker takbir. Allahu Akbar. Orang dengar semua urusannya. Wana suniyam kalau perlu orang tidur. Ya, kita bangun malam kita cumbu Tuhan.
Di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Yang minta sesuatu kan ku beri, minta perlindungan kan ku lindungi. Dia muhasabah diri. Ada apa nih urusan gak beres-beres? Ya Allah, manajemen negara berantakan ya Allah. Kita dipaksa terima nasib, gak boleh bergerak. Bergerak dikit dibilang khawarij, bingung ya Allah ya Karim. Gak ada solusi. Di lockdown gak ada yang ngasih empan. Penjahat dilepas-lepasin. Solusi nggak jelas. Ekonomi berantakan. Ini kayak momen perang-perangan kita kalau begini. Ya Allah, ya Allah. Nggak usah khawatir. Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarju ila dinikum. Itu gelapnya hidupmu, permasalahan yang tak kunjung selesai. La yanji'uhu hatta tarju ila dinikum. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahanmu sampai kau kembali ke agamamu. Coba kembali kepada kamu yang dulu. Ayo dong. Dulu pernah ada masjid terbuka, kamu tidak pernah masuk, betul. Sekarang di lockdown tuh masjid baru ngayal. Ya Allah gak enak banget gak di masjid. Kemarin ngablak lu gak masuk. Nah, nunggu tutup baru pada demo, lihat. Disuruh mandi rutin, ogah takut sama air kayak kucing, betul. Sekarang baru entar mandi sampai boros air. Disuruh cuci tangan, gak sampai hitam-hitam tuh kuku kayak penyanyi rock, betul. Sekarang giliran begini tinggal nyuci tangan mulu. Sampai bakteri positif nggak ada tempat. Kata bakteri, gue di mana? Gimana mau busuk tuh makanan, gitu kan? Dicuci mulu dicuci, ya Allah. Ya ini kita bablas nih kalau udah kayak begini. Nah. Harusnya kan kita berhusnuzon. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, mendingan introspeksi diri nih. Ya. Introspeksi diri. Siapa orang yang bisa menjadi pendamping dalam hidup kita, yang tahu bahwa kita punya kekurangan? Siapa teman yang bakal paham diri kita? Bahwa kita orang manusia yang labil, yang gampang terkecoh. Walaupun banyak ayat yang mengatakan dunia ini mata'ul gurur, la'ibun walahun, tetap butuh arahan. Maka Nabi kasih bocoran, almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau udah ketemu teman yang cocok, jangan lelet. Ya, jangan lelet. Udah bismillah, nanya sama Allah, minta yang terbaik. Hei, buat Allah tuh gak ada yang gak mungkin. Buat Allah semuanya mungkin. Nah, salah satu kemungkinan yang ditawarkan ini wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan. Beristighfarlah kalian, bertobatlah, Allah berikan nikmat. Bukan kita bikin orang istighfar, bukan. Ini emang Yuninya bikin pegel, orang gak ada yang demen sama dia. Saya tahu, Tat. Orang gak ada yang demen sama saya tahu, Tat. Ya makanya saya keliling nih, biar pada istighfar ngeliat muka saya. Bukan begitu. Saya sengaja, Tat, jadi pemimpin yang gak jelas, Tat. Keputusannya juga gak jelas, Tat. Pokoknya yang kacau-kacau deh yang saya turunin dah. Biar semua orang istighfar tuh kan. Gara-gara saya, bangsa ini semua bertobat istighfar. Bukan begitu. Tapi mengajak mereka untuk mengintrospeksi diri. Memohon ampun sama Allah. Bukan menciptakan istighfar karena pegel ngeliat muka kita. Bukan. Yumatikum mata'an hasanan, Allah gak bohong. Yumati' kalimatnya continuous tense. Yumati' akan Allah berikan nikmat, yumatikum mata'an hasanan ila ajali musamma, sampai batas yang ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Nah ini penting nih, di garis bawah ini. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberi kepada setiap orang yang memiliki keutamaan ini balasan akan keutamaan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Jadi setiap kebaikan itu berbalas dengan kebaikan. Al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Makanya gampang berbuat baik dah. Ya gampang berhusnuzon. Ustaz sering bilang loh, jadi orang tuh gampang husnuzon. Suuzon itu cuma boleh sama polisi sama satpam tuh suuzon tuh. Ya dia kalau husnuzon mah rusak urusannya. Kalau kita nih bergaul sama orang, kenal sama orang, husnuzon dikedepankan. Udah nggak usah takut, nggak ada ruginya. Tat, kita kalau husnuzon mulu, Tat, habis dimakan zaman lagi begini, Tat. Enggak. Harus yakin kebaikan balasannya kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Yang nggak boleh gampang husnuzon, satpam sama polisi tadi.
Loh, kalau satpam husnuzon mulu habis barang. Pak Satpam, ya siap. No, ada orang loncat pagar no masuk rumah. Orang baik, rumahnya dah biarin aja. Udah kita lihat aja sejam, beres ntar ya. Lu bener bersih amat tuh rumah. Ya rumahnya si amat bersih, itu kan. Kelar dah. Waduh, cakep juga nih Satpam ya bikin bersih. Iya. Polisi tuh begitu tuh. No, polisi no ada orang grogi no. Pakai helm lengkap, cuman ada razia muter balik. Tuh. Pasti punya salah tuh. Banyak di kita begitu. Lengkap mah lengkap, lihat polisi kabur punya salah. Ada polisi begitu katanya. Lah kalau orang Islam mah enggak. Suruh paham nih. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Tapi kalau kamu berpaling, aku khawatir sekali kamu ditimpa siksa di hari kiamat nanti. Ya. Suruh banyak istighfar deh. Banyak riwayat yang menjalankan tentang istighfar ini. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya itu. Nabi pernah bersabda, "Man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Wa min kulli dayqin makhrajan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Iya. Kata Rasul, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Tuh, ketemu dah tuh judulnya tuh. Jalan keluar dari segala kesulitannya. Memberikan pintu penyelesaian dari segala kesusahannya. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita nggak bisa memprediksi bro. Dari mana nih solusi, nggak bisa. Ya totonya ada orang yang kita pengen datang. Totonya ada orang yang bikin mesem-mesem dalam hidup kita. Aduh, selama ini saya susah mesem. Sekarang saya mesem mulu, akan cakep tuh. Ya. Selama ini saya tegang, hidup saya lu makan behel, tegang. Saya pengen lembut, gimana panasin tuh behel kan gitu ya. Ya, pengen banget. Ya udah. Ya kalau hidup ini sudah menegangkan, jangan cari yang tegang-tegang. Cari yang asik. Iya, cari solusi. Dan agama ini memang asik. Ad-dinu yusrun, agama ini asik, mudah. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Udah hidup di lockdown. Ngomel mulu di rumah, semua salah. Galak sendal miring aja dibahas. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah, jangan. Coba ingat yang asik-asik ya. Selama enggak melanggar syariat, biarin. Merem barang senyum-senyum dikit. Berhusnuzon. Kan orang kalau senyum itu kan sedekah. Sedekah. Itu kalau senyum mau bantal gimana? Ya sedekah sama diri sendiri dah ya. Namanya kita ngibur diri. Masya Allah. Jadi betul-betul memang dia paham. Dia mengerti. Waduh Masya Allah. Sehingga ada penyemangat dalam hidup. Ya ini partner dalam hidup itu perlu yang sekupu, yang paham. Bagaimana cara merasakan nikmatnya hidup. Yang ketiga nih, baru yang ketiga nih. Dengerin nih, jangan mesem aja yang ketiga ya. Yang ketiga nih silaturahim. Jangan udah di lockdown. Yang kita lihat tembok sama tikungan rumah tiap hari itu mulu. Mana yang bareng sama kita hidup dia lagi. L4 tuh lo lagi. Udah gitu kita nggak mau silaturahmi, jangan. Bikin streaming kayak begini nih. Dan ini nggak butuh biaya mahal. Asal bisa nyender di tiang wifi juga udah indah betul hidup. Nah, atau mungkin kita bisa sedekah kuota kali itu bro ya. Gimana caranya orang biar gampang nih. Kan streaming kan patok masalah di kuota masalahnya ya. Kira-kira gimana caranya supaya orang gampang nih ngelihat kajian via streaming. Itu juga ladang amal. Saya nggak paham deh orang IT dan urusannya. Sedekah kuota saya nggak paham gimana tuh. Ya. Tapi intinya sih bisa bukan tidak. Membuat gratisan-gratisan kepada masyarakat. Karena masyarakat butuh ilmu. Butuh ilmu. Ya Allah pagi-pagi begini. Ini kan Bogor mendung. Innalillah. Ini kan bawaannya kan pengen nyender. Mata melek sebelah betul. Kayak serigala bobo. Gitu aja. Kurang kopi berantakan nih urusannya nih.
Iya, tapi kalau kita sambil dengar ceramah, sambil ngopi, sambil dialog, belajar. Makanya nih. Tadi saya sih ngasih ide sama panitia Rotujana, ya. Gimana caranya kita bikin kajian santai malam. Namanya kriep-kriep Rotujana. Kriep-kriep itu menjelang bobo. Kajian santai menjelang bobo. Ya kita bahas yang asik-asik, yang santai-santai. Supaya kalau kitanya santai, relaksasi kita ketemu nih, mau merem juga sambil mesem kan mimpinya bagus tuh. Tapi kalau udah mau tidur nyureng, mikirin utang sama dosa, teman musuhin kita, waduh ngimpinya ketemu malaikat Malik gitu urusannya. Ya, yang jagain neraka tuh. Ya, silaturahmi. Ya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi asalihi falyasir rahimahu. Ini Rasul yang ngasih bocoran nih bro. Ada di Sahih Bukhari tuh hadis tentang ini. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang hendak dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, diberikan umur yang panjang, falyasir rahimahu, suruh sambung tali silaturahmi. Ustadz, silaturahmi kagak boleh Ustadz. Ngomong aja bareng masker Ustadz. Itu kalau lu ketemu langsung, bareng masker, latihan puasa. Bareng masker latihan. Tapi kan streaming ini nggak perlu pakai masker kita betul. Emang Ustadz pakai cadar? Baiklah pemirsa dimanapun berada, gak enak. Ya, makanya manfaat streaming ini Masya Allah. Hikmah di balik streaming ini panjang sekali. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen dilapangkan rezekinya, diberikan umur yang panjang, sambung tali silaturahmi, sambung. Ayo dong kita ramaikan kancah streaming ini. Terserah mau pakai aplikasi apa terserah, IT lah yang lebih paham masalah kayak beginian. Cuma jangan putus bersilaturahmi kita. Mengajak untuk berbuat baik lah, tadi berdonasi kah, atau menginformasikan tempat-tempat yang layak didonasikan atau apa aja. Masya Allah ya. Nah jamaah yang Allah muliakan, ini penting dan perlu digarisbawahi. Baru kita bicara tawakal tuh kalau udah begitu tuh, karena prosesnya betul. Ya. Kita istiqomah, kita bertobat, kita istiqomah dan iltizam, kita bertobat, memperbanyak istighfar, kita silaturahmi, baru kita bicara tawakal. Ya. Kita bicara tawakal. Lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitanan. Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah, kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya, haqqa tawakkulihi. Ya, jadi tawakalnya bukan kaleng-kaleng nih, tawakalnya beneran. La razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitanan. Yakhdu khimasan wa taruhu bitonan. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya seperti Allah kasih rezeki burung. Burung yang tak bisa apa-apa, cuma terbang doang sama lompat. Rezekinya dijamin. Apalagi kita yang bisa semuanya. Allah akan jamin kebaikan. Nah, kalau ada orang baik dan kita yakin dengan kebaikan tersebut menguntungkan kita dalam segi keagamaan maupun dunia, maka mintalah kepada Allah yang terbaik untuk menyikapi kebaikan tersebut. Kenapa? Karena lantar jial ayamul lati madad. Karena tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Sampai ada pepatah yang mengatakan baidatul yawm khairun min dajajatil ghad. Baidatul yawm, telur sekarang nih kita kan petani nih, petani ayam juga soalnya. Baidatul yawm khairun min dajajatil ghad. Telur sekarang yang kau temui lebih baik ketimbang ayam besok yang mau ditetesin. Kenapa? Karena kalau telur lu ambil sekarang, lu ceplok lu makan, betul, selesai sarapan. Tapi kalau seandainya lu ngayal, mendingan nunggu jadi ayam aja besok, agak gedean dikit. Kalau tembuhuk kagak jadi, kagak netes, nasib dah urusannya. Nasib. Ulama bilang baidatul yawm
khairun min dajajatil ghad. Telur sekarang yang bisa kau makan lebih baik ketimbang ayam besok yang mau ditetesin. Karena wala tadri nafsun mada taksibu ghadan. Karena tidak ada yang tahu besok apa yang terjadi. Ini yang dikatakan oleh seorang pemuda di zaman Rasul dulu yang namanya Abdullah bin Umar. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau di sore hari mampu berbuat baik, jangan kau tunda sampai besok pagi. Kalaupun di pagi hari kau bisa berbuat baik, jangan kau tunda hingga sore hari. Fastabiqul khairat, cepat. Cepat. Iya. Kalau memang ada kesempatan jangan sia-siakan. Ajak diri kita untuk berbuat baik, ajak orang lain untuk berbuat baik. Namanya fastabikul khairat. Berlomba-lomba, jangan ditunda. Ini dengar kajian nih. Waduh, betul juga nih. Bener nih, cakep nih. Baru denger nih gue begini nih. Insya Allah dah. Insya Allah mudah-mudahan Agustus tanggal 30 saya tobat. Agustus. Apa nih April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan lagi. Kalau nyampe umur, astagfirullahaladzim. Orang kalau mau tobat buru-buru. Wah ini cakep nih, ini cakep nih. Saya cocok sama dia nih. Nah, insya Allah dah. Insya Allah nih yang begini yang saya cari nih. Ini pasangan yang begini yang saya cari nih. Mudah-mudahan dah 10 tahun lagi saya nikah sama dia. Wah 10 tahun lagi. Apaan keburu peot, betul. Layu ini urusannya kalau begini. Jangan tunda-tunda. Loh memang baik, kesempatan berbuat baik. Heran nunggu Dajjal turun loh. Ngayal pengen baik, tapi ada kebaikan mana disia-siakan ya Allah. Istilahnya apalah kalau dokter sekarang bilang kalau kita nih kalau pengen sehat yang gratisan kan suruh berjemur betul. Timing yang tepat antara jam 10 sampai jam 11 tuh kata 9, 10, 11 dah tuh. Ajak orang berjemur. Jangan ngajak berjemur habis johor, gosong orang betul. Ini orang pada cemong-cemong, habis berjemur habis johor, udah salah tempat. Nah, ya, kenapa? Kesempatan untuk berbuat baik itu kadang nggak berulang. Nah, ini baru nih yang terakhir yang paling penting yang mesti kita garis bawah. Ini yang diajak nih di kajian sini nih. Donasi masker tuh, donasi habatus sauda, donasi korma ajwa, berinfak di jalan Allah. Kan nyari solusi betul. Orang kalau pengen punya jalan keluar sedekah. As-sadaqatu tudiul bala. Sedekah tolak bala. Lihat tuh negeri Islam Saudi Arabia. Lihat negara-negara yang paham agama, lihat. Orientasinya memberi bukan meminta. Ini sudah mulai hilang di negeri kita ini. Hei para koruptor yang udah puas makan uang negeri ini, kesempatan bertobat nih. Hei para penjual-penjual tanah negeri, demi Allah bertobatlah kalian. Saatnya bangsa ini butuh uang kalian. Itu pun uang rakyat. Bersedekahlah, bertobatlah kepada Allah. Ini infak, ini gak membuat kalian miskin. Allah yang mengatakan dalam surat Saba ayat 39. Wa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Kenapa? Karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki datang dengan sedekah. As-sadaqatu tudiul bala. Sedekah tolak bala. Berbuat baik kepada siapa? Yang pertama kepada orang yang membutuhkan dan agamanya baik. La yakulu ta'amak illa taqiyun. Kalau perlu tidak makan orang yang diberikan makan kecuali orang yang bertakwa yang diutamakan. Ayo dong. Bersedekah, berikan yang terbaik. Ya, jangan cuma memberikan saran, tutup pakai masker, ya harus pakai masker. Orang suruh beli masker, kan susah. Sedekah masker, lihat Rotu Jana nih, ngajak donasi, jangan lelet. Insya Allah Tat, Ana akan berdonasi masker. Jazakallah Tat, kabarnya Tat, alhamdulillah. Kapan mau berdonasi? Entar 2 bulan lagi, keburu beres COVID-nya betul. Ini si Opit keburu pulang kalau begini. Ini mumpung ada si Opit nih. Lu pakai masker. Ya alhamdulillah Tat, tutorial sudah ada Tat. Kalau perlu kita ngarang sendiri. Nunggu orang ngarang. Fastabiqul khairat. Kalau pengen dicegah itu virus masuk ke badan kita, ya caranya begitu. Ajarin orang untuk menolak virus. Ya ajak orang makan habatus soda, minum habatus soda, makan korma ajwa, ajak. Tapi kita juga bersedekah.
Dibikin donasi, ayo donasi. Ini kita nggak tahu sampai kapan lockdown ini kan, karena kitanya lelet mengambil sikap. Coba dari pertama kita sudah mau nurut lockdown kan selesai. Ini kan diulur-ulur makin banyak menyebar penyakit, betul? Hei, kita nggak tahu loh sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Yang pasti bangsa ini butuh makan. Yang pasti bangsa ini butuh perlindungan. Nah buat orang yang mampu, ini media yang paling baik buat berbuat baik. Masya Allah. Ya ibn Adam, anfik, unfik alik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, Allah infakkan kamu. Aduh, ini kita mau terusin takut kuota juga orang ini kelamaan nih. Mending kita dialog aja apa bro? Ya, kayaknya pada nafsu nih pengen nanya nih, ada gregetan nih. Ya udah, kita ngobrol deh. Yang dari Instagram, ya mumpung belum tepat banget 1 jamnya, karena IG 1 jam biasanya bro. Tutup langsung deh. Atau yang via YouTube agak panjangan dikit, ya deh silakan deh. Anda nampung aja yang mau nanya, silakan. Kali bisa Anda jawab. Kalau nggak bisa, afwan ya. Silakan bro. Masya Allah. Iya, iya. Oh, oh Masya Allah. Cakep nih. Ini yang begini yang bagus nih. Nomor-nomornya ingetin nih, bagus nih. Orang pas nanyanya. Iya, ini orang nanya, Ustadz, untuk menghadapi kebosanan dalam kondisi seperti ini gimana Ustadz? Akhwati fillah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup ini untuk apa, bosannya kita ini nggak mendatangkan keburukan. Ya. Bosannya kita nggak mendatangkan keburukan. Kenapa? Karena kita punya paket dalam kehidupan. Ada agenda lah istilahnya. Ada agenda. Ya, rutinitas kita tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita betul-betul pengen beribadah, ini waktu 24 jam kurang loh. Ini kan masalahnya kan kita habis jadi mobile man, mobile girl, ya, workaholic, orang yang sibuk, kemudian suruh diem. Ini yang jadi masalah. Makanya berhusnuzon, berarti kan Allah jadikan kondisi seperti ini merubah kita untuk jadi baik. Dengan begini kita baru tahu tuh, oh iya ya ternyata memang anak harus sholat nih. Anak harus berbuat baik dan banyak kebaikan yang mungkin anak tinggalkan selama ini. Tuh ya, dia bikin agenda, pokoknya harus bangun sebelum subuh. Karena kita nggak ngejar-ngejar waktu. Ya. Cuma kan suruk susah, Tat. Gimana, Tat? Oh kita berhusnuzon, berarti di dalam satu waktu punya rezeki lebih, pengen punya rumah yang dekat masjid. Artinya kayak kita nih di yayasan sekarang nih bro. Ya. Memang kalau buat orang luar di lockdown, buat warga yayasan masjid kita masih bisa kepake. Tetap 5 waktu, sholat Jumat, dan mungkin nanti kita akan lakukan sholat Idul Fitri untuk warga yayasan. Tetap walaupun mungkin jumlah bilangan jamaahnya nggak sebanyak seperti biasanya kan, yang penting nggak melanggar gitu lah. Oh iya, kemudian baru mulai kita timbulkan rasa kangen. Dulu kita salaman loh bro, dulu kita cipika-cipiki loh bro, dulu sedekah langsung hand to hand loh, Masya Allah. Sekarang kita nggak berani, ya Allah, masa itu telah bergulir jauh dari kita. Nah dengan begitu kita bikin paket, oh enggak. Mulai sekarang saya bikin agenda tiap pagi harus bangun. Gimana caranya saya siapkan diri untuk bisa qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Kemudian saya bisa baca Quran, kemudian saya bisa sholat duha. Kemudian saya bisa beraktivitas online, gak butuh waktu untuk muter-muter. Oke, saya bisa mulai menghafal buku-buku yang banyak yang sudah lama gak dibaca, mulai bisa dibaca. Nanti dengan sendirinya kita akan merasakan jenuh itu hilang. Ya, jenuh itu hilang. Kita kan jenuh karena kita bingung mau ngapain. Yang pasti itu kan kematian. Orang kalau sudah paham hidup ini mempersiapkan diri untuk kematian, nggak ada kejenuhan dalam hidupnya. Ya, makanya salah satunya ini nih, menghilangkan kejenuhan ya kita bikin streaming bro, untuk saling mengingatkan ya. Wallahu a'lam. Nah, iya, ayo dong, silakan. Iya, iya, iya. Ayo, wah, kegagalan itu kan kesuksesan tertunda kata ulama. Sebenarnya kalau kita biasa hidup mengatur diri untuk paham Tuhan, aman. Ini kan berarti hidup ketika kita berpikir mengatur Tuhan untuk paham kita. Kita pengen kerja di sono padahal belum tentu baik buat kita.
Tidaklah Allah gagalkan apa yang kita minta, kita kecewa. Padahal kalau dia paham, kalau doa dipanjatkan 3 yang terjadi. Diijabah, ditunda atau dihindari oleh Allah untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Harusnya kan dia berilmu. Nah buat orang yang tahu seperti ini, dia mengerti bahwa ternyata kalaupun nggak diterima di sebuah tempat, Allah pengen yang terbaik di tempat yang lain. Harusnya dia berpikir begitu. Dia butuh sahabat yang mensupport dirinya. Hey bro, selama Anda itu bangsa Indonesia, gak usah takut. Ini negeri yang lempar biji besok numbuh. Ini negeri yang nanam singkong kebalik masih keluar pucuk. Ini negeri nih. Makanya kalau dibilang susah ya ada yang salah dalam diri ente. Cuma kurang ngobrol. Ya. Jadi Allah tahu asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Semoga kau cinta sesuatu padahal baik untuk dirimu. Semoga kau benci sesuatu padahal baik untuk dirimu. Ya. Atau kebalikannya kau cinta padahal buruk. Iya, itu kan masih hanya Allah. Ukurannya ibadah. Ya, jadi nggak usah khawatir lah. Ya, kita berhusnuzon kepada Allah. Mungkin yang terbaik bukan itu. Wallahu a'lam. Nah. Iya. Ah iya, ini cakep lagi nih. Masya Allah, bobot. Emang kalau kajian pagi cerdas-cerdas itu pertanyaan ini. Cuman kajian pagi gini jangan Ramadan. Udah nyureng aja kalau Ramadan. Kajian Ramadan tuh yang bagus abis asar. Cakep bro. Misalnya. Yang laki ganteng, yang perempuan cakep. Ya pada mau buka. Ternyata buka. Ya, tadi apa pertanyaannya? Ya. Oke. Ya Ustaz, ini kita pengen istiqomah nih Tat. Kita baru tobat Tat, didatangin si Covid kan down langsung Tat. Baru hijrah ninggalin riba, baru buka usaha kosong, ada yang belanja Tat. Astagfirullah Tat. Gimana nih bisa survive dalam ujian buat orang yang hijrah ini? Oh Masya Allah. Lihat tafsir surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ketika Allah mengatakan, "Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin." Inti ujian itu untuk Allah tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Hidup kalau enak-enak aja namanya sorga. Tapi dunia ini memang medan ujian. Maka dibilang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Udah sering dibilang bro, buat yang hijrah. Hidup ini bukan masalah sukses atau gagal, bukan. Kaya atau miskin, bukan. Bukan itu masalahnya. Hidup ini sabar atau syukur. Kalau Anda sukses jadi bersyukur, cakep nih. Tapi kalau Anda gagal, Anda bersabar, ya cakep juga. Cuma kalau sukses Anda jadi lupa diri, gagal jadi berbuat kufur, ini yang gak diperbolehkan. Ya, Allah pengen kamu tetap bersabar. Ya, karena sabar ini yang dikatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Baru hijrah, baru usaha, dibikin jatuh lagi saat sabar. Cuma yang perlu dicari solusi, bagaimana sabar tersebut bisa datang gitu loh. Ya, sabar bisa datang dengan contoh. Ini penting nih, makanya para teman-teman pengusaha jangan lelet, contohin. Ya saya sering bilang sama teman-teman tajir nih, mulai Rotu Jannah ya. Ayo dong, ini banyak orang yang jatuh. Kalian pengusaha-pengusaha yang sukses, berikan support kepada mereka untuk bisa survive gitu loh. Gimana caranya dalam kondisi yang seperti ini kita bisa bertahan. Kita ini bangsa yang kuat. Negeri yang gemah ropah loh jinawi loh. Negeri yang bikin ngiri negara lain. Negeri yang kalau sombong boleh, negeri kita layak sombong. Cuma gak boleh. Betul. Negeri yang gak butuh negara lain, negeri kita. Lockdown di Indonesia. Kita gak butuh beras dari negara lain, kita bisa nanem. Lockdown di Indonesia. Kita gak perlu daging, kita punya daging macam-macam loh. Cuma kita dibikin kayak ayam mati di lumbung. Ya, sayang sekali. Bangkit, ayo dong wake up dong, bangkit dong. Nah melalui Rotu Jannah ini kita support nih teman-teman nih ya. Kalau perlu kita bikin dialog santai Rotu Jannah ya. Setiap malam gimana caranya diatur deh para panitia supaya kita bisa berdialog. Jadi orang yang cerdas, jangan vakum. Masya Allah ya. Fadal silakan yang lain. Iya.
Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya punya tabungan buat haji furodah. Saat yang tepatkah sekarang kalau saya cairkan karena gagal berangkat haji? Anda yang tahu lah, ya Anda yang tahu. Ustadz nggak bisa ngambil poin kan baru didengar dari bacaan tulisan pesan doang ya. Karena urgensinya apa? Kalau memang ada yang lebih penting untuk didahulukan ya silakan saja. Kalau memang nggak terlalu, biarlah tabungan itu buat haji di tahun yang akan datang. Hei, menunda haji atau menggagalkan haji itu bukan cuma kita. Nabi saja menggagalkan haji, betul? Menunda. Dibuat perjanjian Hudaybiyah dan lain sebagainya. Sampai tahun depan mereka baru melaksanakan haji. Ada manfaatnya. Kesempatan kita untuk paham nih. Kalau memang haji tahun ini ada penutupan karena khawatirnya penyebaran penyakit dari virus COVID-19 ini, ya ulama yang berfatwa ya kita sami'na wa ata'na, karena ulama kan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nah Anda yang punya dana buat itu, kalau memang nggak terlalu penting untuk dimanfaatkan, udah diamkan aja dulu. Ya, kita cuma menunda keberangkatan aja kok. Ya. Semoga ini pun bisa berlalu. Ya. Mudah-mudahan haji ini ada keputusan surprise dari ulama memperbolehkan haji insya Allah ya. Ayo dong, makanya berdoa dan usaha, jangan pasrah. Udah sering dibilang, nggak perlu jadi jenderal buat jadi pahlawan kita, betul? Cepat berbuat baik, fastabikul khairat. Taib, silakan. Oh Masya Allah. Ini anak muda nanya, Ustadz nih dalam kondisi kayak begini nih, kira-kira buku yang bagus dibaca buku apa nih Ustadz? Ya pasti memang ilmu lah ya. Kan sama dengan kajian yang dikaji apa nih Ustadz? Makanya tadi Ustadz bilang pancing dengan dialog. Bukan Ustadz paksakan materi. Karena basically materi sudah ada di usul salasa kan. 3 landasan pokok dalam beragama. Tapi dengan ada dialog seperti ini kita tahu nih. Sebenarnya apa sih yang kalian butuhkan? Kayak kita tadi bilang kita pengen berdonasi masker bro. Ternyata di masyarakat itu orang sudah bisa bikin masker dadakan. Dari apa aja bisa dia sudah. Tapi mereka pernah dengar solusi yang Nabi tawarkan bukan masker tapi habatus sauda. Dan ternyata banyak masyarakat di kita nggak tahu habatus sauda. Saya pengen banget tuh obat Rasul tat di mana tat? Habatus sauda tat di sini nggak ada. Ada namanya jintan hitam kita nggak paham. Saya juga pengen tat jauhkan dari penyakit dan sihir yang namanya ajwa nih Sat. Gimana caranya Sat? Ternyata mereka juga pengen dapat informasi tapi nggak tahu. Nah teman-teman boleh tuh berdonasi dengan ini. Ya dikemas 3333 buat sepekan 21 butir ini sedekah. Masya Allah. Dan lainnya lah ya. Intinya sih mengabarkan kepada mereka tentang hal-hal yang memang mereka butuhkan gitu loh. Karena kalau dibilang apa yang mesti dibaca, saya akan bilang Quran yang paling bagus bacaannya. Udah tat, ngaji masri sampai serak saya tat, gitu ya. Ya berarti ada bacaan lain yang membimbing Anda untuk paham Quran atau diatur waktu. Ini pagi habis subuh paling enak ngapalin ayat, paling enak masih fresh otak kita. Pagi ngapalin bukan ngerumpi. Ya. Ntar nih siang itu kita bisa mutolaah, mengulang bacaan, lihat artinya. Asik tuh. Nah ketika maghrib nanti kita bisa untuk mengulang bacaan-bacaan pendek kita. Nah malam baca Quran, hatam Quran. Nah, kenapa? Karena sunnah di malam hari itu baca Quran. Kata Quran, mana atu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Aku bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Sunnah baca Quran itu malam sebenarnya. Jadi kalau bisa kita habis isya udah jangan banyak bertingkah dan merem aja habis isya merem. Ya habis isya merem. Kemudian bangun jam 9, jam 10 bangun. Udah tidur kan lumayan 2 jam. Nah kesananya kita bisa baca, kita bisa macam-macam lah. Enggak harus bangun jam 2, jam 3. Pokoknya malam tidur. Ya walaupun jam 8 tidur, jam 10, jam 11 bangun. Udah masuk kategori sisanya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Kurangin tidur. Pengen jadi mujahid, pengen jihad tidur mulu, pengen sukses merem mulu, ya nggak bisa. Ya, yang merem mulu gemuk namanya si engkuk. Engkuk tahu? Engkuk itu apa namanya? Apa sih namanya laron? Apa sih namanya itu? Rayap, rayap bongsor tuh, namanya engkuk. Ada di tukang pangelong kayu tuh biasanya tuh.
Kalau kita lihat tai-tai gergaji itu ada namanya engkuk, orang Betawi bilang engkuk namanya tuh. Yang diem bongsor tuh. Kalau kita orang Islam bergerak, ada usaha untuk dapat sebuah kesuksesan. Ayo dong bangkit dong ya. Kita bikin usaha, bisnis, jangan lelet ya. Informasiin yang kira-kira bisa didukung, kita dukung nanti insya Allah ya. Allahu a'lam. Nah. Iya. Iya. Heeh. Ustadz, saya pengen jadi imam terawih cuma bacaan kurang, Tat. Ya cari yang bacaannya lebih. Iya kalau memang di rumah nggak ada lagi ya udah nggak apa-apa kita. Cuman ya kalau bisa dari sekarang nih. Paling nggak juz 29, juz 30 dah. Jangan jadi imam terawih yang dibaca inatoina kul huwallah, inatoina kul huwallah. Lah anak yang demen. Aku demen nih Pak. Kalau bisa kopi lamaan dikit nih, kata gitu dia bilang. Terawih ngepot. Iyalah inatoina kul huwallah. Sunnahnya itu kan afdolus sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdirinya. Makanya kalau bisa imam yang masih muda, suara masih panjang. Kalau kita udah aki-aki, suara kita udah pendek. Ya kalau bisa Pak, yang muda deh kita gonggongin. Lagi juga memang sholat terawih kan sholat sunnah. Rumah lebih baik ketimbang masjid tuh. Atau kalaupun harus disepakati deh, yang mau masuk ke sebuah tempat untuk sholat terawih, dibikin safety dulu tuh. Kita semprot, ya kita rapiin pakai masker, ya insya Allah jadi baiknya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waduh, apa nih? Ada laki-laki yang ngajak dia nikah, terus tapi dia masih awam. Waduh, Masya Allah. Ini yang dibilang apa gemblong Bogor nih, kata-kata manis di depan nih. Sekarang dia mau bawa tuh perempuan ke jalan yang baik asal perempuan nikah dulu sama dia. Ya nggak bisa begitu. Ya justru dia pertontonkan kebaikan, baru diajak kebaikan kan begitu. Ini ngasih syarat, saya mau nikah walaupun saya masih awam. Saya yakin nikah sama kamu, saya bisa bawa kamu ke surga. Jaminannya apa? Ya, jangan buat perempuan ya Allah. Lihat lelaki yang kenal Allah, lihat laki yang bisa menghibur dirinya, lihat laki yang bisa mendatangkan ketenangan dalam jiwanya. Nabi yang mengatakan, khiyarukum linisaikum. Cari laki-laki yang paling baik sama perempuan-perempuannya. Siapa perempuan-perempuannya? Ibunya, ya, istrinya, adik kakak perempuannya. Memang lembut bawaannya. Dan memang agamanya bagus. Dia tahu kalau dia menikah dia jadi nahkoda nanti. Yang bakal bawa bahtera menuju surganya Allah. Dia tahu beragam karakter manusia, dia paham. Dia mengerti bagaimana menyikapi kekurangan-kekurangan manusia. Nah, kalau kamu lihat dia bakal membawa tanganmu yang lembut tersebut digandeng menuju surganya Allah, jangan sia-siakan. Ini jawaban doa kamu selama ini. Tapi kalau dia nggak menjanjikan untuk bawa kamu ke surga, yang mau dipilih apanya? Kebayang ya. Satu waktu bakal bikin pegel dunia akhirat. Allahu a'lam bishawab. Silakan, betul. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa? Oke, school from home. Ya. Oke. Iya. Iya. Yang pertama agak nggak nyamun nih, kita bicara akekah ya. Kalau akekah sih sebenarnya yang paling baik hari ketujuh. Ya itu nggak ada khilaf ulama. Atau ke-21, apa itu 21. Atau kapanpun Anda bisa berakekah, akekah. Pendapat Imam Syafi'i kan begitu. Adapun tentang mendidik anak di rumah, nah ini nih pengalaman kita jadi ini yang mesti kita garis bawah ini. Kemarin guru salah aja main ente. Nah, sekarang ini jadi guru tuh, berasa itu ya. Anak, ya. Masya Allah masih kecil lucu, udah gede kayak asu, betul ya bikin pegel. Kelihatannya lucu nih anak, ya bikin tanduk sama orang tua, betul-betul.
Ya, yang pasti sih kalau dalam bicara pendidikan, ya cinta dan maklum yang dikedepankan. Ah, karena biar bagaimana hidayah kan jobnya Tuhan. Allah yang bakal datangkan. Kita cuma disuruh mengikhlaskan teknik ketika menyampaikan. Ya. Jadi jangan beranggapan kalau kita ngomong orang jadi pinter, siapa kita? Jangan beranggapan kalau kita ngomong orang paham, belum tentu. Belum tentu. Ini anak-anak Ratu Jana orang Tangerang, belum tentu. Betul lah. Belum tentu. Orang Tangerang kan belum tentu kalau ngomongnya. Belum tentu. Boleh kita kemas bahasa, cuma kalau ikhlas kurang dikedepankan susah. Ini nasihat Nabi sama Mu'az bin Jabal. Iyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Dalam teknik penyampaian, dalam berdakwah kata Nabi, Mu'az, jauhkan dirimu dari harta orang kaya. Jangan pernah minta timbal balik. Makanya murid-murid doain gurunya biar ikhlas. Karena makin ikhlas si guru menyampaikan kebaikan, makin gampang dicerna dan diterima. Betul-betul. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Sayang, kita orang yang gak paham nih. Makanya teknik penyampaian, teknik dakwah, pengajaran itu ikhlas dikedepankan. Kemudian tahu apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan sama anak. Dan ngerti karakter siapa yang menyampaikan. Kalimunas bima ya'rifu alih. Ajak orang bicara sebatas pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Halas, ya khair, Masya Allah ya. Nanti kita ada lagi jam berapa bro? Live YouTube juga? Oh Zoom ya, kita akan live Zoom nanti ya. Dengan teman-teman di Malaysia insya Allah ya. Ya kalau mau nimbrung di Zoom mungkin nanti bisa, Allahu a'lam bishawab, kita iklankan juga nanti insya Allah. Dan ada beberapa kajian live siang, ada? Nggak ada. Ya nanti kita lihat waktunya lagi ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas kemuliaan sunnah. Ingat, jangan banyak tidur. Ya, waktu yang kosong ini isi dengan hal-hal yang positif. Ya, kita bisa berinteraktif dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa berbisnis online. Ya, intinya berpikir jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, teman-teman Ratu Jana, semoga Allah berikan kemuliaan yang banyak. Yuk kita berdonasi untuk membagikan masker, untuk juga kita berdonasi. Ya, kita juga sudah sebarkan tuh Al-Azifi, beras anak bangsa dan lainnya yang kita sebarkan rutin buat teman-teman yang membutuhkan nantinya. Silakan mungkin mau dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya yuk kita berdonasi. Baik masker maupun habatus soda, korma ajwa atau apa aja yang pasti bermanfaat buat yang lain. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lupa rutinkan zikir pagi dan petang. Konsumsi habatus soda. Kemudian juga korma ajwa 7 butir. Dan banyak bersedekah. As-sodaqatu tudhi'ul bala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita minta sama Allah yang terbaik untuk diangkat bala ini dari negeri kita dan jaga ukhuwah kebangsaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.